Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama bakalan ngajak Sobat Mama untuk jalan-jalan online ke Singapura selama 2 hari 1 malam berdasarkan perjalanan singkat Mama waktu di Singapura kemarin. So jangan di skip videonya and happy watching. Perjalanan kali ini dimulai dari Mama datang ke bandara ini jam 3 kurang ya, karena kita tuh mau berangkatnya itu jam setengah 7 pagi supaya nanti nyampe Singapura itu juga masih pagi. Karena sebenarnya perjalanan ini diutamakannya karena kita tuh pengen banget lihat Harry Potter Visions of Magic. Jadi perjalanan ini juga terhitung sangat-sangat mendadak ya. Nah, setelah selesai istirahat dan juga sholat subuh, ini kita mau menuju ke imigrasi sekitar jam setengah 6 pagi. Dan sebelumnya kita itu juga udah nyiapin paket internet buat selama di Singapura nanti. Jadi Mama tetap pakai M3, jadi nggak ganti pakai nomor yang beli di Singapurnya gitu ya. Pakai paket yang 3 hari ini. Ada paket roaming Singapura, harganya tuh 80.000 untuk 3 hari dan itu 30 giga. Nah, untuk pesawatnya ini kita naiknya tuh Citylink. Jadi PP naik Citylink untuk per orangnya tuh sekitar 2 jutaan. Dan di jam setengah 7 pagi masih waktu Indonesia bagian barat di Jakarta ini kita udah mulai berangkat. Dan setelah melalui perjalanan kurang lebih 1 jam, ini jam 8 kurang waktu Singapura, kita udah mulai kelihatan nih daratan Singapurnya. Kita turun di Terminal 3 Changi Airport Singapura, dan ini kan Mama perginya cuma berdua ya sama sepupu. Dan ini begitu sampai kita mau istirahat dulu, mau ke kamar mandi dan lain-lain, sambil kita mau menyusun perjalanan kita yang berikutnya. Sebenarnya kan udah ditentukan juga ya, habis ini tuh kita mau langsung ke Sentosa Island sebenarnya. Nah, ini Mama mau ngeliatin toilet yang ada di bandaranya. Jadi toiletnya itu di sini tersedia yang pakai air sama yang nggak pakai air ya. Jadi karena ini kan bukan di Indonesia ya, jadi ada yang memang nggak suka pakai air kalau untuk bersih-bersihnya setelah mereka buang air. Jadi buat orang Indonesia yang biasa buang airnya itu harus pakai air ya, nanti untuk bersih-bersihnya itu tenang aja, di sini ada. Nah, sebagai pecinta kopi, Mama tuh penasaran banget karena pas datang di sini tuh ada tulisannya tuh robot barista gitu. Jadi Mama tuh di sini beli kopi dulu buat nyobain. Dan ini tuh harganya kalau di Indonesiain ya sekitar 30 ribuan lebih lah ya. Harganya tuh $3. Nah, ini Sobat Mama bisa lihat di sini itu tempat istirahatnya, ini ada tempat duduk banyak, terus ada playgroundnya juga, sama ada juga tempat buat ngecharge-nya. Jadi kalau misalnya Sobat Mama mau ngecharge bisa, dan tentunya ini Changi Airport itu kids friendly ya, karena tempat main buat anak-anaknya juga lumayan gede. Oke, setelah selesai dari istirahat, kita mau langsung ke imigrasi, karena habis itu kan mau langsung buru-buru ke tempat Harry Potternya. Jadi ini kita akan naik Skytrain. Nah, Skytrainnya ini gratis ya, menuju ke tempat imigrasinya. Dan kalau misalnya Sobat Mama bingung, jadi langsung tanya aja sama petugasnya. Karena ternyata di sini petugasnya itu pada pakai bahasa Melayu. Jadi Mama pertama kali conversation ngobrol sama orang di Singapura itu justru juga menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Melayu. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Kalaupun pakai bahasa Inggrisnya itu di sini basic banget kok gitu. Bahkan bisa mereka pakai bahasa Inggris, kitanya pakai bahasa Indonesia aja jawabnya. Di sini Sobat Mama udah harus nyiapin aplikasi My ICA yang itu tuh udah dipersiapkan, udah Sobat Mama isi dari H-3 sebelum berangkat ke Singapura. Jadi ini tuh untuk ngecek kedatangan kita gitu sebagai turis ke Singapura gitu ya. Jadi siapin aplikasi My ICA-nya, kemudian juga siapin paspornya. Dan sebenarnya sih nanti pas ngelewatin gate-nya itu kita udah langsung scan iris mata aja. Alhamdulillah proses imigrasi Mama tuh juga lancar banget, cepet. Dan ini langsung kita mau menuju ke MRT. Seperti biasa kalau bingung langsung tanya aja sama petugasnya. Tapi di sini tuh ada tulisannya kok MRT-nya gitu ya, petunjuk untuk menuju ke MRT. Jangan lupa Sobat Mama download 2 aplikasi ini, City Mapper dan juga Wing. Ini tuh berguna banget untuk mengetahui jalur transportasi umum ya, baik MRT ataupun bus gitu ya di Singapura ini. Jadi biayanya itu bisa lebih murah. Nah, untuk misalnya kita mau naik MRT itu bisa pakai contactless card. Nah, Mama pakainya dari Bank Jago, tapi bisa pakai bank apa aja yang penting berlogo Visa. Atau misalnya beli EasyLink, di sini itu kayak kartu KRL gitu kalau di Indonesia ya. Nah, ini harganya tuh $1, udah ada isinya $5 dan bisa di top up pakai cash atau pakai contactless card. Nah, itu selalu ada di stasiun-stasiun MRT. Nah, ini dari stasiun Changi, ini kita berangkat menuju ke Tanah Merah.
Jadi nanti kita akan turun di Tanah Merah untuk ganti kereta gitu. Kita ganti line di sini. Jadi keretanya sih cuma nyebrang ini aja. Nah, dari kereta Tanah Merah ini tuh line-nya namanya Tuas Link. Nah, di sini kita akan menuju ke Outram Park. Nah, dari stasiun Tanah Merah menuju ke Outram Park itu melalui beberapa stasiun. Nah, hotel yang Mama tempatin itu tuh ada di antaranya Tanah Merah sama Outram Park. Namanya tuh daerah Bugis. Nah, makanya kita tuh sempat check-in dulu supaya bisa naro-naro koper dulu. Selama 1 jam lah ya kurang lebih. Dan dari stasiun Bugis kita lanjut ke stasiun Outram Park. Nah, di stasiun Outram Park ini kita turun lagi dan mencari jalur yang namanya tuh NEL ya. Jadi yang warnanya ungu, kita akan ganti kereta. Nah, di sini kita pilih yang jurusan Harbourfront. Nah, ini kita tinggal naik aja MRT yang dari Outram Park menuju ke Harbourfront. Nanti yang di Harbourfront kita bakalan turun dan kita akan ganti nih. Jadi kita udah nggak naik kereta lagi. Nah, ini kita udah sampai ya di Harbourfront. Ini tuh kita naik 1 kali eskalator, naik nih. Nanti di atas kita akan cari petunjuk yang tulisannya tuh Bus to Resort World Sentosa gitu. Jadi sebenarnya untuk menuju Sentosa Resort World itu kita tuh ada 2 macam kendaraan. Ada monorail tapi harganya tuh bisa 50 ribuan kalau di Indonesiain, dirupiahin. Nah, ini kita langsung aja naik bus supaya harganya tuh lebih murah ya. Kalau naik bus itu hanya $1. Nah, ini kita menuju ke halte busnya yang menuju ke Resort World Sentosa. Nama busnya itu RWS 8 gitu ya. Dan haltenya itu ada di depannya Vivo City Mall. Nah, jadi memang si Harbourfront itu adanya di bawahnya mall ini nih, di Vivo City Mall. Kalau halte busnya itu ada di depannya Vivo City Mall-nya. Nah, jangan sampai salah halte ya. Jadi di haltenya itu juga udah ada tulisannya nih busnya. Jadi kalau misalnya salah ngantri nanti salah naik bus gitu ya. Oke, ini udah datang busnya. Jadi kita langsung aja naik. Di sini kalau naik bus itu bisa pakai cash atau bisa nge-tap juga. Nah, untuk harga $1 itu tuh kita PP guys. Jadi nanti dari Sentosa balik lagi ke Vivo City Mall-nya itu gratis. Nah, menuju ke Pulau Sentosa kita tuh bakal melihat banyak banget perairan gitu guys, karena kan ini memang kayak nyebrang pulau gitu ya. Nah, ini kita udah sampai nih di Resort World Sentosanya. Jadi nanti suasananya tuh kayak di bawah tanah gini ya. Dan kita tinggal ikutin jalan aja untuk menuju ke lokasi yang namanya itu kasino. Nah, ini nanti kalau kasinonya dibuka kita langsung sampai ke Harry Potternya. Seru banget ya. Jadi ini Mama untuk ke Harry Potternya, Mama beli tiketnya itu di Agoda, dapat harga di 600 ribuan ya. Tapi bisa juga sebenarnya beli di websitenya atau bisa juga beli di aplikasi online travel agent lainnya ya. Dan karena Mama kesininya itu weekday, seharusnya kan di slotnya itu Mama masuknya 1:30 ya. Tapi kan Mama sini 1:30 udah sampai. Itu kita tetap udah boleh masuk ya, karena nggak terlalu rame juga. Nah, di sini tuh ada 10 experience-nya Harry Potter Visions of Magic gitu ya. Dan nanti untuk lengkapnya kalian bisa nonton di video yang udah Mama upload sebelumnya. Itu udah lengkap menjelaskan semua yang tentang Harry Potter Visions of Magic. Di sini tuh kita dipinjemin tongkatnya gitu ya untuk experience di dalamnya. Tapi kita nggak dipinjemin bajunya. Jadi ini kan Mama pakai baju Hogwarts gitu ya. Jadi ini kita memang beli dulu waktu di Indonesia. Tentu supaya lebih all out gitu ya. Sayang banget udah jauh-jauh ke sini terus kita kurang outfit gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita agak modal lagi nih untuk beli outfitnya. Untuk durasi kelilingnya ya selama kita di dalam Visions of Magic ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam ya. Untuk misalnya kita mau foto-foto, mau ngevideoin gitu supaya lebih puas ya, karena kita nggak dibatasin juga jamnya. Dan kita juga di sini petugasnya itu baik-baik banget ya, staffnya itu bantu kita untuk foto-fotoin kayak gitu. Jadi mereka juga sangat ramah gitu. Pokoknya kalau menurut Mama sih worth it banget ya, 600 ribuan untuk ngerasain experience ini. Kalau misalnya emang sobat Mama pecinta Harry Potter pasti ngerasa ini worth it banget sih. Nah, selesai dari Harry Potter Visions of Magic, ini kita mau menuju ke Universal Studio. Jadi ini tuh ada di depannya Harry Potter Visions of Magic, ada eskalator. Kita langsung naik aja. Nanti begitu sampai di atas kita udah sampai di halaman yang sebelum masuk ke Universal Studio Singapurnya. Dan tentunya kita di sini juga bisa foto-foto di globe yang menjadi khasnya USS ya. Jadi kita bisa
foto-foto dulu. Dan mama sebenarnya juga nggak ke USS-nya, jadi di sini kita cuma numpang foto aja. Setelah pulang dari Sentosa, ini kita udah sampai stasiun Bugis untuk masuk ke hotel. Jadi tadi kan kita check in cuma naruh barang doang ya, belum benar-benar bersih-bersih dan lain-lain. Jadi ini kita mau jalan menuju ke hotelnya. Dan waktu yang awal datang itu sebenarnya kita juga nyasar guys ya. Dan alhamdulillahnya kita tuh ketemu orang baik ya, orang Indonesia yang dia ini ngasih tahu kalau ternyata stasiun MRT-nya Bugis ini ada di bawahnya sebuah mall namanya tuh Bugis Junction. Jadi setelah itu kita udah tahu jalan yang lebih singkatnya menuju ke hotel. Perjalanannya tuh sekitar 15 menitan gitu ya menuju ke hotelnya. Jadi selama di Singapura kita itu memang kebanyakan naiknya kan transportasi umum ya, dan kemana-mananya itu ya jalan kaki gitu. Menuju ke stasiun MRT kita jalan kaki, menuju ke hotel jalan kaki. Jadi bener-bener harus dipersiapkan kakinya itu harus kuat ya, karena bener-bener space-nya orang di sini untuk jalan itu lumayan ngebut. Jadi walaupun kita tadinya udah mau santai, tapi ngelihat orang di sekitar kita pada ngebut jalannya, jadi kita ikutan ngebut gitu. Nah, emangnya seberapa murah sih kalau naik MRT atau bus itu ya? Jadi selama mama perjalanan di sini ya, selama 2 hari 1 malam itu sekitar 150 ribuan. Jadi nanti tergantung dari sobat mama misalnya mau kemana-mana ajanya gitu ya. Tapi kurang lebih sekitar segitu nih untuk 2 hari 1 malam. Nah, kalau di sini ada Grab nggak? Ada. Di sini juga ada Grab, tapi tentunya itu lebih mahal karena di sini tuh adanya Grabnya itu naik mobil aja, nggak ada naik motor kayak ojol gitu ya, nggak ada. Dan tenang aja, kita juga nanti ada pengalaman naik Grabnya ya, ditunggu aja. Nah, ini kita udah sampai di hotelnya. Ini hotelnya Ibis Budget Bugis ya, karena hotel Ibis Budget ini juga ada banyak ya di Singapura. Nah, cuma ini mama memang milihnya yang di Bugis. Kita dapat di harga 1,5 dari Agoda juga mama pesennya, dan tanpa sarapan ya. Dan ini tuh bener-bener baik banget resepsionisnya. Dan di hotel ini tuh kalau misalnya kita nginep, misalnya kalau kita udah check out, kita mau nitip tas gitu ya, atau mau nitip koper pas kita mau pergi lagi, itu tuh sangat-sangat dibolehin sama mereka dan gratis nitipnya. Nah, ini dia kamar yang kita tempatin, ada di lantai 5. Nah, ini kamarnya. Nah, tada, ini kamarnya ya. Emang kamarnya nggak terlalu luas ya, namanya juga di Ibis Budget ya. Untuk fasilitasnya juga menurut mama sih udah oke banget ya. Di sini tuh udah ada hair dryernya, terus di kamar mandinya ada semprotannya. Ini juga ada kulkas. Meskipun waktu mama kesini tuh kayak kulkasnya nggak nyala gitu, cuma mama tuh udah nggak ada energi gitu untuk protesnya karena udah capek banget juga gitu ya. Dan kita kayak lebih banyak di luarnya daripada di kamarnya gitu kan. Di sini juga ada TV, tapi mama juga nggak sempet untuk nonton TV ya. Di sini nggak disediain air mineral, tapi di resepsionis tadi di bawah itu ada galonnya gitu ya. Ada dispensernya, maksudnya ada dispenser. Jadi kita bisa isi ulang air dari situ. Dan yang menjadi salah satu alasan kenapa mama itu di sini cuma sebentar ya, cuma semalam doang. Karena pertama di sini tuh mama kesininya kan memang cuma mau ke Harry Potter tuh awalnya kan. Tapi karena udah sampai ke Singapura ya udahlah sekalian aja nginep gitu kan. Dan di sini tuh hotelnya mahal banget guys. Jadi ini 1,5 juta aja kita cuma dapat Ibis Budget, yang dimana kalau di Indonesia ya kita udah bisa dapat hotel bintang 4 lah ya paling enggak. Jadi untuk harga hotelnya itu lebih mahal daripada harga mama ke Harry Potternya ya. Karena Harry Potternya kan tiketnya juga cuma 600 ribuan, sedangkan hotelnya 1,5 juta sendiri. Dan selama di sini itu mama memang bawa bekal dari Indonesia guys. Jadi mama tuh udah bawa roti mako sama ada mie instan juga ya, kayak pop mie-an gitu. Karena jadwal jalan-jalan kita tuh padat banget, jadi takutnya nanti lapar. Plus karena takutnya di sini tuh kita bakalan susah cari makanan halal. Nah, kayak kita setelah tadi udah bersih-bersih, sorenya ini sekitar jam setengah 6 sore tuh kita mau menuju ke Bugis Street. Itu tuh kayak pasar gitu untuk beli oleh-oleh. Karena katanya tuh di situ ada toko coklat yang bener-bener viral banget ya. Mama taunya juga dari TikTok. Katanya tuh di situ murah banget untuk beli oleh-oleh coklatnya. Nah, dari hotel menuju ke Bugis Street itu kita taunya dari mana? Ya kita lihat pakai maps ya guys. Jadi pokoknya kita berpatokan juga pakai Google Maps ya. Jadi siap-siap aja karena kalau di sini tuh kebanyakan kan jalan kaki, dan ini kan cuma di daerah Bugis-Bugis aja kan. Jadi kita jalan kaki aja menuju ke sananya. Nah, ada yang bilang katanya kalau mau beli oleh-oleh yang kayak gantungan kunci gitu-gitu tuh lebih murah di Chinatown. Tapi sepengalaman mama ya, karena kemarin pas kesini tuh juga udah capek banget ya jalan kaki terus gitu ya. Jadi akhirnya mama beli oleh-oleh kayak gantungan kunci terus tas-tas kayak gitu ya, akhirnya juga di Bugis Street gitu. Dan bener juga di sini itu untuk cari makanan halalnya itu memang sulit gitu ya. Jadi alhamdulillah banget dengan segala perbekalan. Jadi mungkin sobat mama kalau ngelihat di video ini mama tuh jarang makan ya di sini karena
akhirnya tuh kita makan bekal-bekal yang kita bawa aja gitu. Tapi ada juga kok nanti kita akan kulineran di malam hari. Nah di sini tuh juga ramah sepeda ya guys. Jadi kalian bisa aja download aplikasi Hello Ride buat naik sepeda di sekitaran Singapura ini. Dan ini kita udah sampai nih di Bugis Street. Nah ini adalah toko ABC-nya. Jadi di toko ABC ini sebenarnya nggak cuma jualan coklat guys. Ini bener-bener ya Allah isinya tuh banyak banget. Memang yang paling hype kan jualan coklatnya ya, yang bikin rame toko ini. Tapi sebenarnya di sini tuh ada banyak banget kok, nggak cuma coklat, tapi ada snack-snack juga. Terus yang kaget juga ya, ternyata di sini tuh serba ada gitu, sampai kayak pembersih toilet, terus minyak angin, bahkan sampai cuci muka itu ada juga di sini. Bahkan cuci muka yang biasanya kita lihat ada di Indonesia, di sini tuh juga ada. Bahkan kayak kopi gitu-gitu ya, merek-merek yang ada di Indonesia itu juga masuk ke toko ini. Sampai koper juga ada. Nah ini belanjaan kita udah ada, udah selesai. Dan ini adalah tempat dimana kita membeli barang-barang lainnya ya, kayak kaos, terusnya tas-tas, terus ada gantungan kunci gitu. Dan kalau kalian bukan just tipper, mendingan beli barang-barang di sini tuh oleh-olehnya yang wise aja guys, jangan aneh-aneh. Karena nanti kalau terlalu berat kita bakalan nambah bagasi. Di toko ini mama tuh nemu gantungan kunci harga $10 itu udah dapat 24 pieces. Malamnya setelah selesai sholat maghrib isya, ini kita keluar untuk cari makan. Dan karena susah makanan halalnya, kita akhirnya makan di kayak warung Turki gitu ya. Makannya nasi mandi, harganya itu mahal banget, $20. Tapi ya udahlah ya, daripada kita kelaparan. Dan ini adalah bentukannya, cuma untungnya enak. Setelah ini kita istirahat di malam hari dan ini adalah besok paginya. Nah ini kita udah mau menuju ke Merlion Park. Jadi walaupun kita cuma sebentar di sini, kita tetap harus ke tempat-tempat ikonik. Nah ini dari stasiun Bugis kita tuh menuju ke stasiun Raffles Place gitu, kalau nggak salah namanya ya, Raffles Place. Mungkin beberapa dari sobat mama juga bertanya-tanya sholatnya gimana di sini. Nah memang jujur aja mama selama di sini tuh susah banget untuk nyari tempat sholat gitu ya. Jadi selama ini sholatnya itu selalu di hotel. Nah ngepasnya tuh alhamdulillah bisa di waktu-waktu yang bisa dikosor, jadi kayak zuhur sama asar, terus maghrib sama isya kayak gitu. Nah ini kita udah sampai di Raffles Place ini ya. Jadi kita kalau mau ke Merlion itu, kalau bingung pokoknya tanya aja sama orang sekitar sana gimana caranya ke Merlion Park. Nah ini kita dikasih petunjuk, katanya tuh kita masuk aja ke dalam apa ini kayak mall gitu ya. Terus nanti kita tinggal ikutin jalan aja di dalam. Terus kita akhirnya ya udahlah masuk, dan pas keluar dari mallnya ini ternyata masya Allah ini cantik banget. Tapi ini belum sampai di Merlion Parknya. Jadi di sini kita masih harus jalan lagi dulu gitu ya. Tapi ini pemandangannya juga udah masya Allah banget. Dan untuk ke Merlion Parknya dari tempat ini tuh masih lumayan jauh. Jadi sebenarnya dari stasiunnya itu masih lumayan jauh menuju ke Merlion Parknya, dan kita masih harus jalan kaki. Jadi bisa dibayangkan ya, di sini tuh emang bener-bener kemana-mana itu selalu jalan kaki gitu guys. Jadi memang sebenarnya ada banyak tempat yang tadinya mama pengen kunjungi juga, kayak Garden by the Bay, tapi ternyata nantinya tuh nggak sempat juga menuju ke sana karena waktunya terbatas. Karena di hari ini itu kan mama jam 12 kan harus udah check out ya, sebelum jam 12 harus udah check out. Jadi ya udah, makanya ini kita ke Merlion Park itu sepagi mungkin, kayak dari 6:30 tuh udah berangkat. Dan ini alhamdulillah sih kita jam 7 kurang tuh udah nyampe di sini ya gitu. Walaupun ini masih jalan dulu menuju ke Merlion Parknya. Dan seperti biasa, andalan kita kalau udah bingung di sini mau kayak gimana gitu ya, jalannya mau menuju kemana lagi, kita tanya aja. Jadi insya Allah warga-warga di sini tuh juga baik-baik banget ya. Mereka bisa ngarahin lah kita harus ke arah mananya gitu. Jadi ini termasuk kita mau ke Merlion Park juga diarahin sama orang-orang di sini. Sebenarnya kita tuh pengen banget sih nyobain naik sepeda gitu ya. Cuma kalau di daerah yang kita aja ini masih bingung dengan jalan kaki. Gimana kalau mau naik sepeda gitu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya kita jalan kaki aja gitu. Nah ini kita udah deket banget nih sama Merlion Parknya. Jadi dari sini kita tinggal belok ke sebelah kiri aja, terus jalan lurus aja, nanti sampai kita akan ketemu sama Merlion Parknya. Jadi selama kita jalan ini tuh kayaknya sebenarnya resto gitu ya, cuma karena masih pagi jadi masih pada belum buka. Dan ini tuh ya selain karena weekday dan juga masih pagi, jadi alhamdulillah kita nyampe di Merlion Park dan masih sepi banget. Jadi kalau misalnya mau foto-foto, mau bikin video apapun itu bagus banget karena nggak banyak orang di sini, belum rame. Puas banget nih ya, alhamdulillah. Masya Allah ya, akhirnya nyampe juga nih di Merlion Park. Dan spot ini tuh gratis ya guys. Jadi selama mama ke Singapura itu ke spot-spot yang
lumayan rame dari TikTok gitu ya, kayak ke Bugis, terus ke sini ke Merlion, itu semuanya gratis. Jadi mama kesini itu wahana yang berbayar cuma Harry Potter doang, sisanya itu kita ke tempat-tempat yang gratis-gratis aja. Nah di sini kita bakalan bangunan-bangunan khas yang ada di Singapura sekitarnya Merlion. Tadi tuh kalau sobat mama lihat juga ada yang kayak biang lala, itu kalau nggak salah tuh ada juga namanya Skyline gitu ya di Singapura gitu. Nah ini tuh harganya 400 ribuan sih kalau pernah mama cek ya. Itu bisa juga naik kayak gitu guys sebenarnya, cuma karena waktunya tuh udah mepet banget ya, mama udah nggak sempet. Tapi paling tidak udah ke Merlion lah, kayaknya udah afdol lah ya kalau udah foto di Merlionnya gitu kalau ke Singapura. Dan sebenarnya di sini tuh kalau misalnya dilanjutin juga bisa ke Garden by the Bay gitu ya, terus ada yang Sky Park, nah gitu. Jadi sebenarnya tuh ada banyak, cuma karena waktu kita juga terbatas, jadi ya kita memang harus memilih nih kira-kira mana yang bisa kita kunjungi, yang paling memungkinkan untuk dikunjungi. Dan setelah dari sini kita itu mau ke Marina Bay Sands. Jadi sebenarnya ternyata Marina Bay Sands itu adalah sebuah mall ya gitu. Dan nanti di dekatnya itu juga ada Apple Store. Apple Store-nya itu lucu banget ya. Jadi dia kayak ada di air-airnya gini, di perairannya. Nah, ini kita lihat pemandangannya guys di sini ya. Masya Allah banget, cantik banget, apalagi ini masih sambil kayak lagi sunrise gitu ya. Masya Allah banget pokoknya. Di sini tuh rasanya pengen bikin video banyak-banyak karena emang pemandangannya tuh sebagus itu. Dan di sini tuh juga nggak ada polusi, nggak ada orang yang merokok gitu. Jadi bener-bener Masya Allah banget, bener-bener di sini tuh tertib banget, sampah juga nggak ada. Jadi karena di sini bener-bener bersih, kita juga sebagai pengunjung tuh jadi malu ya kalau misalnya mau buang sampah sembarangan misalnya gitu. Ini dia guys, Masya Allah ya, cantik sekali pemandangannya. Setelah kita selesai foto-foto, nah saatnya sekarang kita mau menuju ke Marina Bay Sands-nya. Nah sebenarnya itu tuh bisa harusnya ya jalan kaki. Cuma ini tuh jujur aja kan karena kita tuh udah agak buru-buru, capek juga, dan kayak udah bingung gitu mau cari tahu jalan menuju ke marinanya itu kayak gimana. Akhirnya kita tuh jujur aja nyasar-nyasar gitu kan. Dan karena kita udah makin lama makin nyasar dan makin jauh jaraknya, akhirnya untuk jalan pintas disinilah kita akhirnya memutuskan untuk naik Grab gitu ya. Karena udah bingung deh biar kita cepet, karena nanti juga udah harus balik lagi ke hotel kan, sampai sana harus sebelum jam 12 gitu. Akhirnya ya udah kita pesen Grab gitu. Nah nanti dari tempat mama naik Grab menuju ke Marina Bay Sands-nya itu kurang lebih sih sebenarnya nggak nyampe 1,5 kilo ya, kurang lebih segituan lah ya, cuma 1 kiloan. Dan itu biayanya itu sekitar 8 sampai 9 dolaran gitu ya. Jadi biasanya 8, sekian dolar gitu. Jadi harganya tuh ya gitu hampir 100 ribu ya, dengan jarak cuma 1 kiloan aja. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pengalaman kita juga. Akhirnya kita naik dan sepertinya ini drivernya ini orang Malaysia gitu guys. Nih dia waktu kita masuk, karena sesama muslim mungkin ya, jadi beliau juga langsung kayak assalamualaikum gitu. Dan ini di perjalanannya juga sebenarnya kayaknya nggak macet-macet amat juga. Pemandangannya juga tetap bagus ya, kita bisa sambil lihat perairannya tadi juga, sambil kita lihat gedung-gedung juga yang ada di sini. Dan orang-orang di sini itu Masya Allah sih, kalau menurut mama tuh ramah-ramah banget ya. Sejauh ini tuh kan kita banyak banget sering bertanya sama mereka gitu, dan alhamdulillahnya mereka tuh ya ramah banget dan bisa ngasih tahu kita dengan baik gitu ya. Kalau misalnya kita lagi mau ke tempat mana yang kita bingung, itu mereka sangat friendly gitu ya. Nah ini kita udah sampai nih di halaman dari Marina Bay Sands-nya, dan ini tuh ternyata mallnya tuh bener-bener gede banget, bener-bener lebar banget. Jadi dia tipenya tuh memanjang gitu ya, bener-bener gede banget. Dan ini memang isinya itu adalah toko-toko barang high end gitu ya. Jadi emang barang-barang branded gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya orang-orang misalnya mau just tip yang barang-barang branded, mungkin salah satunya juga ke sini gitu. Dan mallnya ini juga estetik banget gitu guys bagian belakangnya, karena kan kita bisa sambil lihat perairan tadi juga ya. Nah ini kita udah masuk nih ke dalam Marina Bay Sands-nya, dan ini tuh mama datang sini kan masih
jam 9-an gitu ya, kayak setengah 10 gitu. Jadi belum buka gitu, belum pada buka karena biasanya toko-tokonya itu bukanya sekitar jam 10-an gitu. Dan sekarang kita mau keluar nih karena kita tuh penasaran sama Apple Store-nya. Kan awalnya melihat dari TikTok seperti biasa ya. Jadi kita penasaran pengen lihat kayak apa sih Apple Store-nya di sini gitu. Walaupun nggak beli, kita cuma lihat-lihat aja gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini guys pemandangannya. Dan kalau misalnya mau ke arah Garden by the Bay itu kayaknya masih ke sebelah kanan lagi kalau dari Mama lihat maps ya gitu. Cuma karena emang waktu kita juga terbatas ya, kita juga udah memutuskan mau keliling si Marina Bay Sands-nya ini aja. Jadi kita mau lihat di tempat perbelanjaannya ini aja. Jadi setelah dari sini rencananya itu kita udah langsung mau balik lagi ke Bugis. Dan sebenarnya dari Marina ke Bugis itu juga deket guys. Jadi kayak cuma 1, berapa kilo juga gitu. Dan karena waktunya udah mepet, nanti pulangnya kita juga bakalan naik Grab lagi supaya lebih cepet sampai gitu, supaya kita nggak keburu kena ini ya denda untuk check outnya. Nah, ini kita mau masuk ke arah si Apple Store-nya. Nah, kayak gini nih guys, lucu banget ya kalau dari luar tuh bentuknya kan bulat gitu ya, bener-bener futuristik banget di sini. By the way, di sini tuh ya yang ada tuh iPhone tuh dari iPhone 14, 15, 16 gitu. Jadi kalau yang 13 tuh udah nggak ada. Dan setelah selesai check out, jadi kita kan sebenarnya pulangnya masih nanti malam tuh jam 9 kan. Nah, akhirnya sama resepsionisnya tuh disuruh kita titip barang aja di sana dan kita disuruh jalan-jalan lagi. Akhirnya mendadak kita ngide aja nih ke Chinatown gitu karena bingung nih mau kemana lagi. Tapi kalau balik ke Changi juga kayaknya kecepetan gitu kan. Nah, akhirnya ini kita lanjut ke Chinatown dulu supaya kita bisa tahu karena kan tadinya kita juga dapat info katanya di sini tuh bisa banyak beli oleh-oleh. Walaupun kita sendiri juga udah banyak beli oleh-oleh waktu di Bugis Street gitu kan, tapi ya udah minimal kita tahu aja. Sekalian siapa tahu bisa kulineran karena sebenarnya kita juga mau banget nih kalau misalnya ada makan gitu ya. Dan karena kita tuh kesininya juga mendadak, jadi jujur aja Mama tuh belum sempat cari tahu jalan keluarnya nanti lewat mana gitu ya. Jadi kayak asal ya udah deh datang aja dulu ke Chinatown-nya, terus kita mengikuti keramaian orang-orang. Dan ternyata ini tuh kita malah masuk ke dalam Chinatown Point kayaknya. Jadi ini tuh kayaknya sebuah mall gitu. Nah, di sini tuh ada banyak barang-barang murah-murah banget gitu sih guys, kayak tisu segala macem ya. Dan juga ada oleh-oleh. Dan akhirnya Mama masuklah ke dalam salah satu toko. Dan ya udah malah kita ya udah belanja lagi sedikit gitu kan karena di situ ada tergoda juga lihat ada tas-tas murahnya, terus juga ada apa sih kayak gantungan-gantungan kunci yang ada gunting kukunya gitu. Nah, kita juga beli nih di sini gitu ya. Tapi tentu aja kita tetap harus menjaga supaya tidak semuanya dibeli, nanti uang kita habis plus nanti bagasinya bakal makin berat gitu ya, bawa-bawa kopernya juga susah gitu. Akhirnya ya udah setelah belanja dari sini kita sekalian nanya juga sama kasirnya gimana caranya ke Chinatown yang area yang biasanya orang tuh pada beli oleh-oleh dan kulineran gitu. Dan ternyata ini kita balik lagi ke stasiunnya dan nanti pilih yang keluarnya itu di E2 gitu. Terus ya udah kita ikutin aja jalurnya sampai nanti tuh di atas kita kayak keluar di depan mallnya yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh nanti Mama patokannya juga ngeliat dari TikTok aja gitu guys. Oh iya, ini sesuai nih sama yang di TikTok, kita tinggal ikutin aja jalannya gitu. Dan ya seperti ini nih guys, ini adalah mallnya. Terus nanti kita akan ketemu jalan yang itu memang nanti isinya tuh tempat kulineran dan juga tempat beli oleh-olehnya. Jadi memang kalau untuk beli oleh-oleh kayak gantungan kunci gitu, di sini tuh memang lebih murah. Tapi misalnya kita udah keburu beli di Bugis gitu ya, jadi kesini tuh juga udah nggak terlalu ya udah masa kita mau beli lagi benda-benda yang sama gitu kan. Nah, akhirnya kita di sini mau kulineran gitu. Ternyata mau kulineran di sini pun makanan halalnya itu susah banget karena di sini ya emang mostly Chinese food ya. Kita udah coba cari-cari juga di TikTok gitu kan. Di mana nih ada makanan halal. Ternyata pas sampai sini ya makanan halalnya itu toko-tokonya udah pada tutup atau ada juga yang lagi renovasi. Jadi akhirnya kita nggak jadi makan di sini. Kita balik lagi ke Bugis. Terus ngopi fore di sana, dan sebenarnya di sana tuh ada juga namanya tuh Albert gitu ya, itu banyak makanan halalnya juga, tapi emang khas-khas Indonesia gitu juga makanannya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah makannya kita di Jewel aja gitu. Nah, setelah dari Bugis terus kita udah pamitan sama resepsionisnya, kita akhirnya langsung menuju ke Changi Airport dan sekitar jam 4-an tuh kita udah sampai ya. Nah, di sini sebelum ke Jewel karena waktunya itu udah mepet asar, jadi Mama tuh mau sholat dulu gitu kan.
Nah akhirnya kita tuh tanya-tanya sama petugas-petugas yang ada di sana lah gitu ya. Dan ternyata tuh di sini tidak ada tempat sholatnya. Akhirnya mama tuh ya udah deh, yang penting wudhu dulu kali ya gitu kan, ke kamar mandi. Dan ternyata di dekat kamar mandinya itu ada nursery room gitu, ruang menyusui. Akhirnya mama sholatnya di situ aja gitu. Dan seperti biasa sholatnya juga di Qashor waktu itu zuhur asar. Nah setelah selesai sholat ini kita langsung menuju ke Jewel. Jadi Jewel tuh apa sih? Jadi dia ini adalah mallnya Changi Airport. Jadi di Changi itu memang ada mallnya. Dan yang terkenal juga di Jewel ini ada air terjun yang pemandangannya itu cakep banget. Pokoknya itu jadi viral banget lah gitu ya. Jadi khas banget di Jewel. Jadi kayak minimal kita foto nggak sih di situ gitu. Dan dari tadi kita dari Changi-nya menuju ke si Jewelnya itu kita akan melalui jalan kayak gini nih guys ya. Jadi jalannya itu juga panjang banget. Jadi nggak sedekat itu juga, dan kita kan belum bisa naruh barang ya gitu. Akhirnya ya udah, ini kita jalan sambil bawa-bawa koper sebanyak ini gitu. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya videonya tuh agak goyang-goyang atau gimana gitu ya. Karena ini sebelah bawa kamera, sebelah bawa koper gitu. Dan ini jalanannya panjang banget kayak gini ya. Ini nggak semuanya mama videoin karena memang jalannya itu ada berapa kali seperti ini. Lumayan capek jalannya, tapi worth it sih sama nanti apa yang akan kita lihat. Dan di sepanjang perjalanan menuju ke Jewel ini juga banyak banget nih bangunan-bangunan khas yang kelihatan dari jembatan ini. Dan setelah jalan lumayan lama ya gitu, akhirnya kita sampai juga nih di depannya Jewelnya. Ini udah dimasuk ke pintu masuknya Jewel. Dan di sini yang nggak boleh masuk ke sini tuh adalah trolinya ya, troli yang buat bawa koper-kopernya. Tapi kalau kopernya aja boleh masuk. Nah dari sini nanti tuh kita udah kelihatan nih si air terjunnya, dan kita akan menentukan sendiri mau di lantai berapa nih kira-kira kita foto-fotonya gitu. Jadi karena memang mallnya kan juga ada berapa lantai gitu ya, mama lupa juga. Tapi kita bisa menentukan mau di lantai berapa kita foto-foto. Nah ini mama lupa sih di lantai berapa, cuma ya udahlah, kayaknya kalau dari situ juga udah cukup gitu ya, udah lumayan kelihatan untuk foto-fotonya. Jadi ya udah, kita langsung aja naik ke lantai itu dan menuju ke arah si waterfallnya itu. Karena waterfallnya itu juga kelihatan banget, jadi tanpa bertanya juga sebenarnya kelihatan kok gitu. Nah ini dia guys, masya Allah, akhirnya ngeliat juga nih air terjun viralnya Jewel ya. Dan emang ternyata sebagus itu, masya Allah ya. Tapi memang di sini tuh rame dan tempatnya tuh sempit. Jadi kalau mau foto-foto tuh memang jujur aja agak susah sih gitu ya. Jadi kayak untuk fotonya tuh ya udahlah sekenanya aja. Yang penting kita ada kenangannya di sini. Tapi untuk bikin video yang kayak gini-gini nih bisa banget ya, bagus. Tapi kalau untuk difotoin memang agak sulit. Karena ada beberapa turis juga di sini. Jadi kita tuh pada saling ngefotoin juga, minta tolong sama mereka juga minta tolong sama kita untuk difotoin gitu. Setelah selesai foto-foto di air terjunnya Jewel, sekarang saatnya kita mau makan gitu ya. Jadi walaupun ini udah di mall, memang kalau mau makan juga tetap aja kita harus tanya sama restonya, ini restonya halal apa enggak. Akhirnya ya kita makan juga sedapatnya aja gitu, yang penting halal gitu kan. Dan ini udah jam 6 sore, karena jam 7 itu kita rencananya udah harus mulai check in, udah harus ke imigrasi, karena untuk persiapan jam 9 kita udah boarding gitu. Dan asli guys, di tahap ini kita tuh sebenarnya kakinya tuh udah sakit banget, bener-bener orang yang jarang berolahraga, salah sih, orang yang jarang jalan jauh gitu ya. Dan ini kita bener-bener diforsir untuk jalan terus, jadi bener-bener capek banget. Jadi setelah selesai makan, mama tuh udah nggak ada ngevideoin lagi karena udah nggak kuat ya, udah bener-bener capek banget. Dan jam 7 malam kita udah menuju ke imigrasi dan udah check in. Oke guys, ini adalah rekap dari perjalanan kita. Bener-bener alhamdulillah ya, walaupun cuma semalam doang nginepnya, tapi udah banyak banget kenangan di Singapura ini. Dan alhamdulillah bisa dapat spot foto yang memang ikonik di sana. Kayak foto di Globe-nya Universal Studio, terus juga di Merlion, dan juga di Jewel gitu ya. Udah belanja juga di tempat-tempat viralnya, ketemu juga sama orang-orang baik di sana, bener-bener menjadi salah satu pengalaman yang gak bisa dilupakan. Dan video ini selain untuk kenangan buat mama pribadi, tapi juga semoga bisa membantu teman-teman yang ada niat untuk liburan singkat ke Singapura gitu ya, terutama untuk first timer gitu ya. Semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. So, sekian dulu video dari mama kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.